Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi waktu kita menjelang berbuka dengan sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umatnya senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab-adab para pembaca Al-Quran, dan kita hari ini akan membahas pasal ke-13, yaitu tentang hendaknya orang yang membaca Al-Quran menjauhi hal-hal yang dapat mengganggu fokus saat tilawah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadul amr bihi ihtiramul Qur'an min umurin qad yatasahal fiha ba'dul ghafilin al-qari'ina mujtami'in. Dan di antara hal yang hendaknya diperhatikan dan perintah dalam hal ini sangat ditekankan adalah memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran. Dari perkara-perkara yang terkadang sebagian para pembaca Al-Quran itu lalai darinya. Ya, khususnya ketika membaca Al-Quran berjamaah. Ya, ini sering sekali terlalaikan dari para pembaca Al-Quran. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Famin dzalika ijtinabud dhahik wal laghat wal hadits fi khilalil qiraah. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwa seseorang itu memuliakan Al-Qur'an adalah menjauhi tertawa ketika membaca Al-Qur'an. Jadi baca Al-Qur'an itu fokus. Jangan sampai dia tertawa ketika membaca Al-Qur'an. Wal laghat, membuat kegaduhan atau kebisingan. Wal hadis, ya, atau berbincang-bincang. Jadi lagi baca Al-Quran, ngobrol sama temannya. Maka ini hal-hal yang harus dijaga dan harus diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran. Jangan tertawa-tawa sedang baca Al-Quran. Ya, jangan dia berbuat kebisingan ketika membaca Al-Quran. Jangan dia bercakap-cakap atau berbincang dengan temannya ketika dia sedang membaca Al-Quran. Illa kalaman yattaru ilaih, kecuali memang ucapan-ucapan yang kita perlu untuk sampaikan, ya, darurat. Memang kita butuh menyampaikan atau darurat kita menyampaikan, sampaikan, nggak ada masalah. Tetapi ketika seseorang tidak ada kebutuhan terhadap ucapan atau pembicaraan selain tilawatul Quran, dan ketika dia membaca Al-Quran dia berbincang dengan temannya, ngobrol, maka ini bukan adab yang baik ketika membaca Al-Quran. Karena Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wal yutamatsal amrallahi subhanahu wa ta'ala
hendaknya dia realisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Qur'an, maka istami'u. Istima' maknanya adalah mendengarkan dengan seksama atau mendengarkan dengan baik-baik. Ya, berbeda dengan sama'. Di sini perintah Allah istami'u. Hendaklah kalian mendengarkan dengan seksama. Artinya ketika seseorang baca Al-Quran, maka kewajiban kita mendengarkan, bukan ngobrol. Jadi kalau ada yang baca Al-Quran, jangan bising, jangan berisik, gitu ya. Dengarkan, jangan sampai membuat suara-suara gaduh. Yang membaca Al-Quran juga jangan ngobrol, fokus dia baca Al-Quran. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, kata Allah. Waliyaqtadi bima rawahu Ibn Abi Dawud an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan hendaknya dia juga merealisasikan apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu kana idza qara'a al-Qur'ana la yatakallam hatta yafragha mimma arada an yaqra'ah. Hendaknya kita mencontoh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau membaca Al-Quran, maka beliau nggak akan berbicara. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kalau sudah membaca Al-Quran dan tenggelam dengan tilawahnya, maka nggak ada lagi pembicaraan dengan manusia. Hatta yafragha mimma arada an yaqra'ah, sampai selesai ya bagian Al-Quran yang hendak dia baca. Kalau belum sampai target, dia nggak akan berbicara. Ini diantara bentuk ihtiram lil Quran. Ini bentuk memuliakan Al-Quranul Karim. Rawahul Bukhari fi sahihi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya, wa qal lam yatakallam hatta yafragha min. Imam Bukhari mengatakan Ibnu Umar tidak berbincang, tidak berbicara, tidak bercakap-cakap sampai beliau menyelesaikan bacaannya. Sampai target baru dia bicara. Kalau belum sampai target ya ayat Al-Quran yang dia hendak baca, maka beliau tidak akan berbicara dengan siapapun pada saat itu. Wa min dzalika dzakarahu fi kitab tafsir, disebutkan dalam buku-buku tafsir fi qaulillahi ta'ala nisa'ukum harthun lakum. Ya, dzakara fi kitab tafsir, disebutkan dalam buku-buku tafsir, dalam suatu kitab tafsir, firman Allah Subhanahu wa taala nisa'ukum harthul lakum. Ya, istri-istri kalian adalah tempat bercocok tanam bagi kalian. Wa min dzalikal abath bil yad wa ghairiha, dan di antara bentuk tidak memuliakan Al-Qur'an, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah al-abath, melakukan sesuatu yang sia-sia dengan tangan ketika membaca Al-Qur'an. Ya, jadi lagi baca Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, megang HP dia. Ya. Atau baca status atau apalah, hal-hal yang enggak ada hubungan dengan tilawatul Qur'an. Fa innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kita enggak boleh berbuat seperti itu? Kenapa kita enggak boleh melakukan hal-hal yang sia-sia ketika kita sedang membaca Al-Qur'an? Kata para ulama, di antara Imam Nawawi rahimahullah yang menyampaikan, karena sesungguhnya ketika seorang hamba membaca Al-Quran, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nggak boleh dia bercakap-cakap. Dia harus tersibukkan hanya dengan zikrullah, hanya dengan munajatnya. Fala ya'bath baina yadayhi. Maka tidak layak ya seorang muslim yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melakukan hal yang sia-sia yang tidak ada kaitannya dengan munajat tersebut. Nggak pantas. Dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, lalu dia melakukan hal-hal yang di luar dari zikrullah pada saat itu. Ya, ini disebut dengan abath. Dan abath, berbuat sia-sia ketika membaca Al-Quran, ini sesuatu yang hendaknya tidak dilakukan oleh seorang pembaca Al-Quran.
Wa min dzalika an-nazar ila ma yulhi. Dan di antara hal yang hendaknya tidak dilakukan oleh seseorang juga adalah memandang kepada sesuatu yang bisa mengalihkan fokusnya ketika membaca Al-Quran. Ya, memandang sesuatu yang bisa menghilangkan fokusnya di dalam membaca Al-Quran. Ya, ketika dibaca Al-Quran, dia melihat sesuatu, atau lihat di HP-nya, atau dia sambil lihat TV ketika baca Al-Quran. Ini hal-hal yang hendaknya tidak dilakukan oleh seorang pembaca Al-Quran tatkala dia sedang membaca Al-Quran. Wa yubaddid adh-dhihn, yang pada akhirnya dia memecah konsentrasinya ketika membaca Al-Quran. Dan kita tahu bahwa di antara adab membaca Al-Quran adalah hendaknya seorang muslim itu menghadirkan hatinya, dia khusyuk, dia fokus, ya, kemudian dia berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana mungkin dia melakukan hal-hal tersebut sementara di hadapannya ada sesuatu yang bisa melalaikannya. Pecah konsentrasinya, nggak akan mungkin. Ya. Jadi hendaknya orang yang baca Al-Quran fokus. Ya. Di dalam membaca Al-Quran jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna dan jangan menonton atau melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai yang haram. Ya, karenanya di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa aqbah min hadza kullihi an-nazar ila man la yajuzu an-nazar ilaihi. Dan yang lebih buruk, lebih parah dari memandang sesuatu yang melalaikan. Sesuatu yang melalaikan ini belum tentu haram, ya. Ya, belum tentu haram. Nah, di sini dipertegas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan lebih parah dari itu adalah ketika seorang membaca Al-Quran, dia menyaksikan atau memandang sosok yang tidak boleh dipandang. Kal amrad wa ghairih. Al-amrad di sini dijelaskan oleh pentahqiq atau penta'liq kitab ini, ay al-ghulam alladzi lam tanbut lihyatuhu ba'd, yaitu seorang laki-laki yang jenggotnya belum tumbuh, kumisnya belum tumbuh. Jadi laki-laki klimis lah gitu. Laki-laki anak-anak muda yang masih klimis, yang ya tampilannya seperti wajah perempuan, karena wanita klimis, laki-laki nggak klimis. Laki-laki dianjurkan untuk memelihara janggut. Ya, a'ful liha, kata Nabi SAW, biarin itu jenggot, jangan dicukur. Wa ahfus syawarib, dan tipiskan kumis. Jadi kumis itu tipiskan juga, bukan dibuang secara total yang sunnah itu. Ya, ditipiskan, bukan dikerok habis, botak. Itu juga bukan ciri dari laki-laki. Laki-laki itu ada bulu. Nah, tapi ada anak-anak muda atau seorang laki-laki yang masih belia, dia belum tumbuh bulu di daerah wajahnya, sehingga dia menyerupai wanita dari satu sisi. Ya, yaitu dari sisi wanita nggak ada bulu yang tumbuh di wajahnya, dia juga sama. Makanya di sini jadi pembahasan para ulama, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, beliau mengatakan di antara hal yang tidak boleh dilihat oleh seorang yang membaca Al-Quran, atau yang di luar baca Al-Quran juga nggak boleh melihatnya, kal amrad. Ya, seorang laki-laki yang masih belia, yang tidak ada bulu atau rambut di daerah wajahnya. Fa inna an-nazar ila al-amrad al-hasan min ghairi hajah haram. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan sesungguhnya, ya demikian, melihat wajah laki-laki yang belum tumbuh rambut atau memang tidak tumbuh rambut di daerah wajahnya, yang dia memiliki paras yang tampan, ya, tanpa adanya kebutuhan. Kita nggak ada kebutuhan melihat wajahnya. Jadi lagi baca Al-Quran, kita fokus malah ngelihat laki-laki model seperti itu. Maka yang demikian haram, kata Imam Nawawi rahimahullah. Sawa'un kana bi syahwatin aw bi ghairiha. Entah karena memandangnya itu karena syahwat atau karena yang lainnya. Sawa'un aminal fitnah am lam ya'manha. Entah dia melihatnya merasa aman dari fitnah, dia merasa nggak akan terfitnah dengan laki-laki. Oh, laki-laki masa kita terfitnah? Iya, entah dia merasa seperti itu atau dia tidak merasa aman dari fitnah, hukumnya sama, kata Imam Nawawi. Hadza huwa al-madhhab as-sahih al-mukhtar 'inda al-ulama. Ini pendapat yang benar dan dipilih oleh para ulama. Wa qad nassa 'ala tahrimihi al-Imam Asy-Syafi'i rahimallah, dan telah dinukilkan
pernyataan beliau tentang masalah ini, bahwa beliau mengharamkan memandang wajah seorang laki-laki yang belum atau tidak tumbuh rambut di daerah wajahnya, tidak tumbuh jenggot, tidak ada kumis, klimis gitu, bersih, wajahnya putih. Ya, Imam Syafi'i mengharamkan yang demikian. Wa man la yuhsa minal ulama radhiyallahu taala anhum, dan juga ini pendapat banyak para ulama yang nggak mungkin bisa dihitung satu persatu, kata beliau. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menjaga pandangannya, wali annahu fi ma'nal mar'ah, laki-laki seperti itu posisinya di dalam hukum syar'i, kata beliau, tentu ini pendapat beliau dan pendapat Syafi'iyah ya, itu posisinya atau kondisinya seperti kondisi melihat seorang wanita. Karena tadi saya sampaikan dia mirip dari satu sisi, yaitu wanita nggak ada rambut di daerah wajah, bersih, klimis. Laki-laki yang belum tumbuh rambut atau tidak tumbuh rambut, klimis ya, dan dia putih, wajahnya bersih, ini juga berpotensi menjadi fitnah buat laki-laki. Bal rubbama kana ba'duhum au katsirun minhum ahsan min katsirin minan nisa. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagian mereka atau banyak, mayoritas dari mereka itu jauh lebih indah wajahnya dari wanita. Ada wanita yang hitam gitu, mohon maaf ya, atau ya parasnya nggak terlalu cantik gitu. Tapi laki-laki ini dia klimis, putih, bersih, wajahnya ya wajahnya seperti wajah yang kewanita-wanitaan gitulah, manis gitu ya. Nggak seperti kebanyakan laki-laki yang gagah, kemudian berjenggot, berkumis gitu ya. Nah, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagian laki-laki tadi yang disebut amrod tadi, laki-laki yang tidak tumbuh bulu atau belum tumbuh rambut di daerah wajahnya, ini kebanyakan mereka lebih berbahaya dari wanita. Dari sebagian wanita, tidak semuanya, dari sebagian wanita. Wa yatasahal min turuqi syarr fi haqqihi ma la yatasahal fi haqqil mar'ah fa kana tahrimuhu aula. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sehingga ini membuat sebagian orang bergampang-gampangan atau bermudah-mudahan dalam memandang wajah laki-laki tersebut. Ya. Padahal dalam hal wanita dia menjaga diri gitu. Dia nggak ngelihat kepada wanita, tapi melihat laki-laki model seperti itu membahayakan. Ala kulli hal, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya fokus pembahasan tidak mesti kita bahas panjang lebar dalam masalah seperti ini. Tetapi yang paling penting yang perlu kita camkan ketika membaca Al-Quran adalah hendaknya membaca Al-Quran itu fokus dan jangan melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan konsentrasi kita atau memecah fokus kita ketika membaca Al-Quran. Sebenarnya itu poinnya. Nah, apa yang membuat kita terpecah fokus kita, terpecah konsentrasi kita ketika membaca Al-Quran? Di antaranya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan tangan. Ya, mainin pulpen umpamanya, muter-muter sendok, apalah, buka-buka HP gitu ya. Atau memandang sesuatu yang dapat melalaikan, apalagi memandang sesuatu yang haram. Jadi kita lagi baca Quran tapi memandang aurat umpamanya, aurat seorang wanita yang tidak halal bagi kita untuk kita lihat. Nah, itu kurang lebih apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Taib. Wa 'alal hadirin dan untuk para yang hadir ya, untuk para yang hadir ketika menghadiri majelis pembacaan Al-Qur'an, idza ra'aw syai'an min hadhil munkarat al-madhkurah wa ghairaha an yanhau anhu ala hasabil imkan. Siapa yang melihat kemungkaran seperti itu, ya, maka orang yang melihat secara langsung dia punya kewajiban untuk mencegah hal itu terjadi dan dia lakukan itu semampunya. Biliyad liman qadir, dengan tangan kalau dia mampu atau dengan kekuasaan kalau dia mampu. Wabil lisan liman ajiza anil yad wa qadira 'ala lisan, dan kalau dia nggak mampu dengan kekuasaannya, dia bukan orang tua umpamanya yang memang punya kewajiban untuk mendidik anak, atau dia bukan seorang kakak yang lebih tua usianya dari adiknya sehingga dia bisa mengarahkan, dia punya wewenang atas hal tersebut, maka dengan lisan
dengan lisan. Bagi yang mampu dengan lisan. Wa illa falyunkir biqalbihi. Dan siapa yang tidak mampu dengan sikap, dengan tangan atau kekuasaan, tidak mampu juga dengan lisan, maka hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan lagi-lagi dalam kasus seperti ini, wa dzalika adhaful iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengingkari kemungkaran dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Hadza wallahu taala a'lam wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Selamat berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.